Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Soli dan Soliha, kembali lagi di YouTube channelku. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai tips bagaimana membuat diri kita lebih semangat lagi dalam meraih impian. Buat kalian nih yang lagi butuh semangat dalam meraih impian, bisa disimak video ini sampai akhir ya, jangan di skip, ingat. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa nih di-subscribe dulu channel YouTube aku, dan jangan lupa di-like juga video ini kalau kalian suka ya. Oke, langsung saja. Bagaimana sih tips-tipsnya? Oke, keep for watching. Tips yang pertama adalah membuat perencanaan. Membuat perencanaan ini sangat penting teman-teman, karena banyak sekali manfaatnya. Ini penting banget. Yang pertama itu mengantisipasi perubahan. Jadi kalau kita sudah buat plan itu kan, tentunya nggak cuma satu ya, tapi beberapa plan. Itu kalau misalkan gagal satu, pasti kita coba perencanaan yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Membuat kita tuh nggak stuck di situ. Kalau misalkan kita tanpa perencanaan, kita akan bingung dan akan lama untuk bangkitnya kembali kalau misalnya impian kita itu tidak tercapai dengan satu jalan saja. Lalu yang kedua adalah itu agar lebih terarah atau fokus. Jadi kita insya Allah kalau dengan perencanaan itu nggak mudah untuk terdistract sama hal-hal kecil seperti gangguan-gangguan yang membuat kita malas. Lalu yang ketiga, manfaatnya itu sebagai pengawasan. Jadi kalau kita punya perencanaan, kita akan mudah diingatkan gitu. Oh iya, ini belum tercapai loh, ini mesti diusahakan loh gitu. Kalau kita nggak ada perencanaan, ya udah kita merasa nggak ada tanggung jawab gitu kan. Kalau ada perencanaan pasti yang ini tuh target ini belum dicapai. Lalu kalau misalnya sudah tercapai atau sudah satu langkah lebih maju, itu kan akan memudahkan kita dan mengingatkan kita kembali untuk meraih langkah selanjutnya seperti itu. Lalu tips yang kedua apa? Yang kedua adalah ini, kalau misalnya mungkin teman-teman merasakan impiannya saat ini masih belum tercapai atau tidak sesuai rencana teman-teman, ini kalian sangat-sangat harus menerapkan 4 hal ini. Ini jadi mengakar lagi ya sebenarnya. Tapi ini ampuh sekali sih kalau yang pernah aku rasakan dan pengalaman aku. Semoga di teman-teman juga bisa berpengaruh juga ya. 4 hal ini adalah yaitu sabar, teman-teman harus sabar, yakin, setelah itu ikhtiar dan tawakal. Pokoknya 4 hal ini nggak bisa dinegosiasi. Ini tuh harus berkaitan, harus memang sudah terikat 4 ini, nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau misalkan cuma sabar aja tapi nggak yakin, ya susah juga. Terus kalau misalkan udah sabar, yakin tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada tawakal, ya sama aja gitu loh. Kan semua juga perlu diusahakan gitu. Tapi kalau ikhtiar juga tapi nggak tawakal gitu, ya sombong, berarti kita nggak berdoa, nggak menyerahkan sama yang maha kuasa. Itu nggak bisa, karena segala rencana manusia itu yang menentukan siapa? Yang punya segala isi dunia ini, yang punya segala urusan di dunia ini siapa? Allah kan, kalau kita sebagai umat Islam. Nah, untuk itu perlu menerapkan 4 hal ini. Sabar dulu pokoknya. Kalau mau mencapai satu impian kita, itu jangan tergesa-gesa, jangan pakai hawa nafsu kayak gitu. Dan orientasinya jangan dunia, atau jangan mengharapkan hal yang lain gitu, selain mengharapkan ridha Allah. Lalu yang kedua ini, yakin. Kalau misalnya sabar aja tapi kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri ini bisa tercapai, dan yakin di sini pun yakin terhadap diri sendiri tentunya, dan yang sangat penting adalah yakin sama kuasa Allah, yakin sama janji Allah gitu. Yakin, lalu ikhtiar berusaha semaksimal mungkin untuk meraih itu. Jangan males-malesan pokoknya. Lalu
Lanjut ya, yang keempat itu tawakal. Nah, tawakal ini ya mengikat 3 hal itu ya. Kalau misalnya kita yakin aja, tapi yakinnya nggak karena Allah, nggak menyerahkan semuanya sama Allah ya, itu akan menjadi kecewa gitu. Kalau yakinnya dan sabarnya hanya orientasinya kepada yang lain, kepada seseorang atau kepada hal dunia gitu. Mungkin teman-teman nanti atau punya pengalaman bisa komen di bawah soal sabar, yakin, ikhtiar, dan tawakal itu sendiri. Lalu selanjutnya tips yang ketiga itu carilah lingkungan dan teman yang mendukung kalian dan mensupport kalian ke arah yang lebih positif dan produktif. Kenapa? Karena ini penting juga sih teman-teman. Kalau misalkan kita udah membuat perencanaan, udah menerapkan sabar, yakin, ikhtiar, tawakal itu, tapi lingkungan kita itu menjerumuskan kita ke hal-hal negatif, membuat kita malas, ya akan sulit juga diri kita untuk maju gitu. Makanya perlu untuk mencari teman atau lingkungan yang satu frekuensi, satu pemikiran untuk membuat impian kita ini bisa tercapai seperti itu. Nah, karena dalam Al-Quran pun di surat Al-Asr ini yang artinya, ayat pertama yaitu artinya demi masa, ayat yang kedua sungguh manusia berada dalam kerugian, ayat yang ketiga kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, lalu tips yang keempat nih, membuat hal yang bisa membuat kita termotivasi dalam meraih impian kita. Usahakan di rumah kalian itu atau ada satu hal yang bisa membuat kalian itu termotivasi melihatnya gitu. Kalau aku itu membuat quotes yang positif di kamar. Nanti aku kasih tahu apa aja quotes di kamar aku. Saksikan terus, jangan di skip ya. Nah, ini dia quotes-quotes yang aku buat di sini, aku buat sendiri. Ada 10 quotes kurang lebih. Nah, ini tuh berbagai macam kata-kata, tapi yang paling bikin aku semangat sih salah satunya ini. Nanti aku bacain semua ya. Aku durasinya kepanjangan. Ini tulisannya, pelaut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang hebat tidak akan lahir tanpa cobaan dan ujian. Ini dari Jamil Azaini. Itu aku ambil dari Instagram. Kan banyak tuh quotes-quotes di Instagram, terus aku cetak aja gitu. Dari buku juga banyak. Ini dari bukunya Wirda Mansur, dan ini juga aku desain sendiri. Enggak sih, ini tuh ada yang desain cuma kata-kata dari aku aja itu. Nah, ini nanti kalau kalian kepo dari quotes-quotes ini, komen di bawah aja apakah aku harus membahas satu persatu quotes ini atau gimana. Oke, segitu aja tips-tips dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi butuh semangat atau lagi meraih impian kalian biar lebih semangat lagi. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like ya, di komen, dan di subscribe. Dadah.